Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada materi iman kepada kitab Allah. Yang pertama adalah menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang kedua, mengidentifikasi kitab Allah dan Rasul penerimanya. Yang ketiga, menerapkan hikmah beriman kepada kitab Allah. Dan yang keempat, membuat produk timeline diturunkannya kitab-kitab Allah sehingga menjadi pribadi yang mencintai Al-Quran dan dapat menghargai perbedaan kitab-kitab suci untuk beragama. Definisi iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup bagi manusia. Kitab-kitab ini berisikan ajaran, petunjuk, dan hukum-hukum yang membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Di sini ada kitab Taurat, yang mana kitab Taurat ini adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, berisikan ajaran dan hukum untuk membimbing umat menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Umat Islam meyakini kebenaran Taurat meskipun mengikuti Al-Quran sebagai pedoman utama. Yang kedua, di sini ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud. Kitab ini berisikan pujian-pujian, doa, dan nasihat yang bertujuan untuk menuntun umat dalam kehidupan spiritual dan moral. Umat Islam mengakui keberadaan Zabur sebagai bagian dari kitab suci yang diturunkan Al-Quran sebelumnya. Di sini ada kitab Injil, yang mana kitab Injil ini adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, berisikan ajaran, petunjuk, dan kabar gembira bagi umat manusia. Kitab ini menekankan kasih sayang, pengampunan, dan kehidupan yang penuh kebajikan. Umat Islam mengakui keberadaan kitab Injil sebagai salah satu kitab suci, meskipun Al-Quran menjadi pedoman utama dalam beragama. Selanjutnya yang terakhir ada Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang berisikan petunjuk, ajaran, dan hukum untuk kehidupan manusia dalam aspek spiritual, moral, dan sosial. Al-Quran juga menyajikan kisah para nabi dan prinsip akhlak. Umat Islam meyakini Al-Quran sebagai wahyu terakhir dan paling lengkap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini ada fungsi kitab, yaitu yang pertama sebagai petunjuk hidup, yang kedua sebagai membimbing menuju jalan yang benar, dan yang ketiga fungsi kitabnya adalah menegaskan kebenaran kitab sebelumnya. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya pada surat Quran Al-Jasiyah ayat 20 yang berbunyi haza basairu linnas wa huda wa rahmata liqaumi yuqinun, yang mana artinya adalah bahwasanya pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Selanjutnya di sini ada hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama adalah menumbuhkan keimanan yang kuat. Yang kedua dapat meningkatkan rasa syukur. Dan yang ketiga mempererat toleransi. Dan yang keempat mendorong untuk belajar dan mengamalkan isi Al-Quran. Selanjutnya di sini ada cara penerapan. Cara penerapannya yaitu dengan membaca Al-Quran. Yang kedua dengan cara saling tolong menolong, dan yang ketiga dengan cara saling menghormati.
Yang terakhir itu ada kesimpulan, yang mana kesimpulan kita dari materi hari ini adalah bahwasannya iman kepada kitab Allah itu rukun iman yang ketiga yang wajib kita imani, dan kitab-kitab Allah berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia dan membawa ajaran yang mulia untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebelum kita akhiri materi pada pagi hari ini, Ibu punya tugas mandiri buat kalian. Tugasnya itu adalah carilah bagaimana penerapan beriman kepada kitab-kitab Allah ketika kalian berada di sekolah. Baik anak-anak, untuk materi kita hari ini sudah selesai. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.